Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amal yang paling utama itu adalah mati dengan membaca la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ayul amali afdalu ya Rasulullah?" Apakah amal yang paling utama wahai Rasulullah? Tanya Nabi dawuh, antamuta walisanuka ratbun bi dzikrillah. Amal yang paling abdul itu adalah kamu mati sedangkan lisanmu basah dengan zikir Allah. Kalau Bapak niki nafas. Oleh karena nafas itu adalah mutiara yang sangat mahal. Kalau memang akan ditukarkan nek mbok dolen ambek barang sing luweh mahal. Ojo sampai mutiara yang mahal didol ambek tletong. Iki nafas iki mahal, iki mahal. Nafas barang mahal metu mbok ijono misuh-misuh. Nafas metu lisane misuh, itu berarti nafas yang mahal kamu tukarkan dengan teletong. Duh, celaka sekali. Nafas keluar disertai dengan ngerasani. Celaka sekali. Nafas keluar disertai dengan ngomong yang tidak baik. Ini sangat celaka sekali. Iku podo gambarane wong bodho. Wong bodho ku duwe mutiara di zona tletong. Nah, yang lebih mahal apa? Zikrullah. Zikir pada Allah. Kenapa? Orang itu kalau berzikir pada Allah, selalu ingat Allah, ini selalu disertai Allah. Allah, nggih. Niki dawuh wonten hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Allah Ta'ala, ana ma'a abdi ma zakaroni. Ana ma'a abdi ma zakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Rawahu Ahmad.
Ana ma'abdi, saya beserta dengan hambaku. Ma dzakaroni, selama hambaku ingat aku. Wa taharrakat bi safatahu, dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku. Ini hal sing paling mahal, ya. Paling mahal, nafas keluar, mutiara yang mahal ditukarkan dengan barang yang mahal. Apa zikrullah itu mahal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ala unabbiukum bi ahsani a'malikum wa azkaha inda malikikum warfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqil wariki wa dhahabi wa khairin lakum min antalqau aduwakum fatadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum. Qalu bala madza ya Rasulullah? Qala dzikrullahi azza wa jalla. Nabi dawuh, maukah kamu sekalian unabbiukum, aku tunjukkan kepada kamu amalmu yang paling baik, amalmu yang paling bersih menurut Tuhanmu, amalmu yang paling dapat menaikkan derajatmu, amalmu yang lebih baik daripada infak perak dan infak emas, dan lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh, kemudian kamu sekalian memenggal leher mereka, yang kemudian mereka memenggal lehermu. Sahabat matur, bala ya Rasulullah, nggih, madza niku nopo? Qala dzikrullahi azza wa jalla. Zikrullah, zikir pada Allah azza wa jalla. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Ini adalah tidak diragukan kebenarannya. Zikrullahku ternyata amal yang lebih baik. Ternyata adalah amal yang lebih bersih, amal yang lebih dapat meningkatkan derajat manusia di sisi Allah. Amal lebih baik daripada sedekah perak, sedekah emas. Lebih baik daripada mati syahid. Karena apa? Para bapak, zikir, amal zikir, ini katakan kok amal yang lebih baik. Zikir kepada Allah kok amal lebih baik. Zikir niki ternyata adalah jalan menuju Allah yang paling dekat adalah zikir. Jalan yang paling dekat kepada Allah adalah zikir. Seperti yang dikatakan oleh Sultan Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, aqrabut turuqi ilallah zikrullah. Jalan yang paling dekat menuju Allah adalah zikir. Kedua, amal yang paling bersih. Lebih baik mana zikir dengan cari ilmu? Api zikir. Benar gak terima bapak. Oh golek ilmu wong tujuane besok nyambut gawe ngono kok. Golek ilmu ku sing ikhlas lillahi taala. Orang cari ilmu, melintasi jalan cari ilmu itu ditanggung surga. Tapi nek golek ilmu hanya cari ijazah, cari ilmu biar besok gampang nyambut gawe, itu akan jauh dari surga.
Nabi mengatakan barang siapa cari ilmu yang mestinya untuk ibadah kepada Allah, hanya untuk mengumpulkan harta dunia, tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dalam jarak 7.000 tahun. Perjalanan 70.000 tahun. Mane juk pisan-pisan golek ilmu ora lillahi taala. Golek ilmu sing lillahi taala hanya karena Allah. Hanya karena Allah, hanya karena Allah. Adapun tentang rezeki nanti Allah sing bagi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Nek pancen pinter itu bisa menjamin rezeki, mesti tidak ada sarjana jual narkoba. Tidak ada sarjana nyolong. Tidak ada. Tapi nyatanya banyak sekali menunjukkan bahwa ilmu tidak menjamin banyaknya rezeki. Cari ilmu pendekatan diri kepada Allah. Karena kan Nabi mengatakan bahwa orang yang cari ilmu ikhlas karena Allah, tanggung surga. Ya. Ini kalau ikhlas karena Allah. Kama kilin nakilin ayat madhahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzuqa. Kama kilin nakilin ayat madhahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzuqa. Banyak sekali orang yang pandai, banyak sekali orang pandai, banyak sekali sarjana, tapi uripe seret. Wa jahilin jahilin talqahu marzuqa. Banyak sekali orang bodoh, tapi rezekine jembar. Makanya jangan sampai sekali-kali cari ilmu karena rezeki. Jangan, ya. Cari ilmu yang manfaat lillahi ta'ala, li'ilahi kalimatillah, ya, untuk mengangkat agama Allah, li'ilahi kalimatillah. Itu namanya adalah mencari ilmu. Ya begitu pula mulang, itu gampang kena penyakit. Kenapa zikir? Karena zikir yang khafi di dalam hati, karena wong weruh, karena tidak diketahui, itulah sehingga zikir itu jadi lebih bersih, lebih ikhlas. Zikir dalam hati, ambek berjalan, kakinya melangkah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nafasnya keluar disertai dengan Allah. Tangannya bergerak, ingat bahwa ini digerakkan Allah. Matanya melihat, ingat ini diberi Allah. Telinganya bisa mendengar, ini ingat ini diberi oleh Allah. Ini zikir khafi, nggak ada orang tahu. Mengajar baik, nggak ada mengajar jelek. Ya. Kemudian tulabul ilmi baik, nggak ada tulabul ilmi jelek, nggak ada. Ya. Istighosah baik, nggak ada istighosah jelek, nggak ada. Asalkan niatnya ikhlas. Itu adalah gampang kena penyakit. Apalagi istighosah di absen tambah nemen. Temenan. Niati Buddha bukan ikhlas karena Allah, tapi takut dengan peraturan sekolah. Itu namanya gampang kena penyakit. Kena penyakit mulang yang ngono, gampang kena penyakit. Penyakit mulang apa? Penyakit mulang tujuannya gaji, penyakit. Karena mulang itu ada adab tata keramanya. Mulang yang sehingga menjadi thariqah ilallah, itu adabnya ada 3. Satu, mulang itu adabnya 1 lillah, 2 billah, 3 fillah.
Ya. Meleset dari ini sudah ya mengajar kena penyakit. Kena penyakit. Oh ya mbok. Percaya enggak terserah, jajal wae. Apa adabnya supaya tidak kena penyakit? Satu, lillah, mengajarnya hanya karena Allah. Tidak karena gaji, tidak karena kedudukan, tidak karena pengaruh, tidak karena pujian. Itu satu, lillah, mengajar hanya karena Allah. Artinya mengajarnya tidak karena gaji, tidak karena kedudukan, tidak karena pengaruh, dan tidak karena pujian. Sering-sering kulaturaken namun umum yai. Mulang niku digaji. Ya digaji diterima rizqun minallah ngono lho. Tapi aja njaluk naik gaji terus. Iku berarti mulangi lil gaji. Nek mulangi gaji ku ngoten, wah sing jenenge ya kesejahteraan, sing jarine tunjangan, sing jarine wah. Ya. Lillahi ta'ala dini akhir bulan mendapatkan gaji itu bagi orang sing ngopeni ati diterima karena ini rizki dari Allah. Dari Allah ora usah dihitung. Asal dihitung ngene kurang pun nuntut ning PU. Gak keliru lah ngiseni amplop. Itu namanya lillah. Dua, billah. Mengajar yang billah itu adalah hanya mengajar punya rasa yang mendalam. Saya bisa mengajar itu hanya pertolongan Allah, bukan bihauli wa quwwati, bukan dari daya saya, bukan dari kekuatan saya, tapi semata-mata biaunillah, dengan pertolongan Allah. Gak percaya pirang-pirang wong pinter, pirang-pirang sarjana, kendaraan ada, tapi kon mulang gak gelem. Ini karena tidak dapat pertolongan dari Allah. Banyak sekali orang yang pandai, ilmu cukup, kemauan ada, tapi gak bisa mengajar. Kenapa? Stroke. Ya karena mengajar itu satu adalah butuh ilmu, kedua butuh kemauan, ketiga butuh kemampuan. Akan mengajar tidak pakai ilmu, arti bapak no muridmu. Ada ilmunya, ada kemampuan, tapi tidak ada kemauan, tidak mau mengajar. Ilmunya ada, kemauan ada, kemampuan tidak ada, tapi itu stroke, nggak bisa mengajar. Ilmu adalah pemberian Allah, kemauan pemberian Allah, kemampuan pemberian Allah, sehingga mampu mengajar adalah bihidayatillah wa taufiqihi, dengan hidayah dan taufik Allah. Nah kalau begitu hakikatnya mengajar itu hanya billah, dengan pertolongan Allah. Nah kalau merasa bahwa mengajar itu biaunillah dengan pertolongan Allah, maka sama antara guru dan murid, nggak ada bedanya. Tapi cok kurang ajar jadi murid, jadi yai podhai. Ini hakikatnya sama saja. Sama saja gimana? Derajatnya indah Allah sama saja. Yang lebih tinggi siapa? Yang lebih ikhlas, lebih tinggi. Ono guru murid gak ono, toleh-toleh.
Murid ana gurune gak ana guyon tok. Jadi derajat murid karena guru, derajat guru karena murid. Itu sama-sama ambil dan memberi. Sama aja, merasa sama saja. Kalau merasa sama saja, maka guru tidak semena-mena terhadap murid. Begitu pola murid ojo kurang ajar ning guru. Kenapa murid kurang ajar menyakiti hati guru? Itu ada afatnya loh. Ada afatnya. Nabi mengatakan man ta'adza bihi shaykhuhu ibtalahu Allahu ta'ala bisalasi baliyatin. Al-ula nasya ma hafidha wasaniyatu kalla lisanu wasalisatu iftaqara fi akhiri umri. Orang yang menyakiti hati gurunya itu akan diuji oleh Allah 3 ujian. Al-ula nasya ma hafidho, rasakno nek gak ngandel. Ya. Nek ana murid kok nglarani atine guru. Ilmu yang dulu pernah dihafalkan akan lupa. Lali. Yang ku tahu ngapano mriti, tahu ngapano alfiyah, kurang ajar ndek guru, ditentang ora lali. Wasaniyatu kala lisanuh nomor loro lisane arep tumpul, kedul wong ngomongku sing diomong ilmu. Nek ilmune ilang apa sing diomong? Yang ketiga wasalisatu wahtaqara fi akhir umri, di akhir hidupnya akan jadi orang yang fakir. Niki kudu saling. Ini harus murid itu menghormati guru. Jadi podo-podo iku perasaane atine guru, ya. Ojo sampai ku dadi perasaane atine murid. Nah, niki kuaturaken dadi mulang kono penyakite, belajar guru ilmu yo ono penyakite. Sedekah emas, sedekah perak niku nggih ono penyakite. Napa penyakite? Riya. Nek kadung dipuji wong mesti mekongkong dodone. Wis aku takon, ya. Masa toko emas, penjual emas ada di sepanjang ini, orang setiap tahun nggih sedekah emas. Ning ngajung toko emas. Ana sing tiap tahun sedekah emas. Per orang 10 gram, 10 gram, 10 gram. Aku pengen roh tak moro tak njaluk aku. Sedekah perak yang ngono, ana sedekah perak. Setiap tahun sedekah ya 10 gram, 10 gram tak njaluk tak gawe ali-ali. Itu lebih baik zikir. Kenapa? Seandainya orang sedekah emas, sedekah perak, ini adalah barang yang langka. Sesuatu itu kalau langka itu mudah diperbincangkan orang, itu sangat mudah dipuji orang. Nek wis dilem rasane nggih mongkok atine, datanglah riya. Riya amal tidak akan diterima. Begitu pula perang. Perang itu gak mesti orang perang lillahi ta'ala, jarang. Sedikit orang yang perang lillahi ta'ala. Buktinya apa? Ya jajan ning Indonesia tentara tanpa bayar golek ana. Sakniki niku sing pejuang 45 yang sekarang hidupnya melarat iku nek ngolok-ngolok presiden saking menok. Pejuang 45 sekarang jadi pasi sepeda. Pejuang 45. Oh itu ikhlas, orangnya ikhlas baik. Bukan karena bintang. Bukan karena apa. Tapi ikhlas lillahi ta'ala. Pejuang
berperang yang benar-benar lillahi ta'ala, itu adalah orang yang mati syahid di dunia wal akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, besok itu ada beberapa orang yang ditanya Allah. Salah satunya adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ditanya setelah ditunjukkan amalnya, mati syahid, perang fisabilillah, tunjukkan pahalanya. Setelah cukup ditunjukkan pahalanya amal perang fisabilillah, tuh ditanya, kamu dulu amalmu apa? Al jihad fisabilillah. Tujuanmu apa? Liwajhika ya Rabbi kadzabta. Tujuanmu apa? Hanya karena engkau ya Rabbi kadzabta, kamu bohong. Allahku nggak bisa dihapusi. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati manusia. Dulu kamu berperang hanya karena ingin dipuji bahwa kamu sebagai pemberani. Itu sudah, yaitu bagianmu di sisiku sudah tidak ada lagi. Begitu pula orang yang ahli sedekah, begitu pula orang yang ahli mengajar. Itu namanya amal macam-macam itu adalah mudah kena penyakit. Itu namanya amal al-ma'lulah, amal yang kena penyakit. Zikir ini adalah sulit kena penyakit. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Ya, zikir siri sambil berjalan, zikir pada Allah. Ya, di samping itu selalu bersamaan dengan Allah. Di mana tadi Allah mengatakan, aku selalu bersama dengan hambaku selama berzikir, selama ingat kepada aku. Yang dikatakan di dalam Ali Imran ayat 192, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Zikir yang cepat meningkatkan derajat itu adalah yang paling mempercepat itu anak muda. Anak muda. Karena anak muda itu kalau ditimbang di antara hati dan nafsunya, iki prosentasenya masih besar nafsunya. Tandaan yo. Ayo nek orang ngandel wektune salat zuhur jamaah. Ayo jajali. Apa budak jamaah, apa budak mlaku-mlaku. Oh, iku nuntun gede nafsune. Nek roh arek wedok wayu kentole ketok milih delok apa merem. Jadi orang yang sedang akan diserang nafsu kemudian zikir pada Allah, ini adalah amal yang lebih utama. Ceritani iki ditulis di dalam Riyadhus Shalihin. Ana arek enom lanang ganteng, bapake sugih. Ana arek wedok wayu, bapake melarat. Masih misan sendiri. Di saking kakak misannya ini, laki-laki ini kepencut sama adik misannya perempuan. Terus sering-sering diapeli. Mbok diapeli mbok paham gak arek-arek. Wapal ya iki. Diapeli. Akhirnya kakak laki-lakinya itu
syahwah. Syahwah, ingin, ya. Ingin seketika itu dilayani oleh adiknya Misan ini. Adiknya Misan, jangan mas, haram. Ya alhamdulillah sadar, ya. Mulai gak sido. Kapan maneh datang lagi. Dek, jangan mas, haram. Balik lagi. Akhirnya datanglah musim peceklik. Ya. Ini sampai waktunya lama, ya. Istilahku sandang pangan larang. Oleh karena ayahnya itu orang yang fakir, sehingga anak perempuan yang cantik ini jarang makan, sehingga lesu, loyo. Suatu saat, ya, diapeli lagi oleh kakak misalnya itu, dibawakan uang 100 dinar. Dek, sampean saiki tok pucat ngono, Dek. Tok loyo, yo Mas, orang-orang mangan, dan sing dipangan. Mulane. No, tak wae iki, duit 100 dinar iki. Toh, diluk ae kok gak suwe-suwe. Oleh karena sangat-sangat terpaksa, karena memang loyo, kelaparan, lepas baju. Oh, jangan dikira mesti nyaut ceritanya. Terus laki-lakinya lepas baju juga, sudah duduk di atasnya. Lo begitu duduk di atasnya, yo tinggal duur ngono tok yo. Akhir adik misalnya mengatakan, Mas, cincinnya jangan dipakai sebelum halal. Ya begitu, zikir, ingat kepada Allah. Kemudian si lelaki ini juga ingat kepada Allah. Ya. Dikatakan bahwa lebih baik-baiknya zikir adalah berzikir ingat kepada Allah ketika akan melakukan dosa. Akhirnya nyolot gak sido. Dek, wis gak sido, Dek. Gak sido, Dek. No. Ya. Ya alhamdulillah Mas, iki duitnya ya apa aku 100 dinar iki. 100 dinar itu uang sekarang ku 60 juta. Apa didik 60 juta? Wis Dik PN wis. No. Masya Allah. Ini ingat ketika mau melakukan dosa. Kemudian si lelaki ini juga ingat kepada Allah. Ya. Dikatakan bahwa lebih baik-baiknya zikir adalah berzikir ingat kepada Allah ketika akan melakukan dosa. Akhirnya nyolot gak sido. Dek, wis gak sido, Dek. Gak sido, Dek. No. Ya. Ya alhamdulillah Mas, iki duitnya ya apa aku 100 dinar iki. 100 dinar itu uang sekarang ku 60 juta. Apa didik 60 juta? Wis Dik PN wis. No. Masya Allah. Ini ingat ketika mau melakukan dosa. Saya yakin anak-anak muda ini ketika melihat orkes, melihat musik, ya, penyanyi bidu wanita, oh, yuk lepas celana panjang, pakai celana pendek. Di waktu kau melihat ingat Allah, mesti terus mulai. Guys, itu dulu. Ya, kita kembali pada pengajian. Jadi tiap-tiap nafas itu pasti ada takdir Allah. Titenono. Ya, titenono. Kadang-kadang nafas kita ini bersamaan dengan melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya.
Kadang-kadang nafas kita bersamaan dengan baca zikir. Kadang-kadang bersamaan dengan baca tasbih. Kadang bersamaan dengan membaca qauqalah. Kadang bersamaan dengan baca la ilaha illallah kalimah thayyibah. Kadang-kadang nafas kita keluar bersama dengan mesuh. Terkadang bersama dengan ngerasani. Terkadang bersama dengan adu domba. Ini ada tiap nafas keluar itu mesti bersama dengan takdir Allah. Ya. Takdir Allah kepada kita. Apa takdir maksiat, apa takdir taat, apa takdir kenikmatan, apa takdir ujian. Ini mesti. Ya. Empat itu, apa iku jenenge taat, apa iku jenenge maksiat, apa iku jenenge nikmat, apa iku jenenge baliyat, ujian. Ini kesemuanya adalah bisa digunakan pendekatan diri kepada Allah. Asalkan bisa menggunakan. Gimana cara menggunakan adab ma Allah? Mau dengan tresane wau. Ini supaya fayambaghilah adab ma'hu. Beserta dengan itu kita beradab tata krama kepada Allah. Nek dinuju kok bisa nglakoni taat. Bisa khususiyah. Mudah-mudahan setiap sarapan sekali kamu penuh seperti ini. Mudah-mudahan. Amin ngono. Mari ngono meneh karek sak pro 10. Amin temenan lillahi taala. Amin sing temenan ya. Menuju taat ngene iki golek ilmu ku jenenge taat. Tadi istighosah itu namanya taat. Salat jamaah namanya taat. Kamu bersekolah namanya taat. Guru mengajar namanya taat. Ya. Ini supaya dapat menjadikan pendekatan diri kepada Allah. Tata kramane ya apa? Tata kramanya harus merasa bahwa ibadah saya, taat saya ini adalah hanya anugerah dari Allah. Ojo diaku. Ini hanya anugerah dari Allah. Kalau kebetulan kita ini melakukan maksiat, ini juga bisa untuk pendekatan diri kepada Allah. Maksiat. Gimana? Setelah maksiat kemudian merasa menyesal, dan setelah menyesal kemudian bertobat. Arek tak kandani, at-taibu habibullah. Orang yang bertobat itu menjadi kekasih Allah. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang tidak berdosa. Wali-wali yang agung-agung, yang hebat-hebat itu dulu adalah mantan penjahat yang banyak. Mantan pendosa, mantan penduduk pendosa loh. Yang melakukan dosa. Lain dengan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu mulai dari kecil, dari lahir sampai diangkat menjadi Nabi Rasul. Setelah itu sampai wafat tidak pernah sekalipun melakukan dosa. Makanya Nabi dan Rasul disebut maksum. Tapi kalau wali bukan maksum tapi mahfuz. Mahfuz terjaga dari dosa. Artinya kalau melakukan dosa cepat tobat. Abu Yazid Al-Bustami itu mantan begal yang menguasai daratan Syria. Fudel bin Iyad, gurunya Ibrahim bin Adham, itu mantan begal. Ya. Mantan begal Fudel bin Iyad cerita sendiri, dulu saya begal. Saya sangat senang kalau melihat wanita cantik.
Suatu saat saya melihat wanita cantik, kemudian saya lihat di mana tempat tinggalnya. Malam-malam saya panjat temboknya. Fudail bin Iyad, itu walinya Allah, gurunya Ibrahim bin Adham, wali yang tinggi derajatnya. Pas munggah tembok mendengar orang baca Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya, apakah masih belum waktunya, belum saatnya orang-orang yang mukmin hatinya tenang berzikir kepada Allah? Langsung Fudail bin menjawab, "Na'am ya Rabbi." "Na'am ya Rabbi." "Na'am, ya bener." Akhirnya besok bertobat. Dengane bengok-bengok, at-taubat. Bengok-bengok, at-taubat. Terus menyendiri. Tidak kumpul sama teman-teman yang begal. Akhirnya disambangi ambek kanca-kancane. "Apa saiki gak metu maneh? At-taubat." Terus teman-temannya tanya, "Gimana kamu bisa begini?" "Suatu saat saya manjat tembok." Tembok rumahnya wanita cantik. Kebetulan saya manjat, saya mendengar ayat yang dibaca seseorang. Saya tidak tahu siapa yang baca. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Oh, kalau begitu kami ya tobat. Mabeh kancane tobat kabeh. Akhirnya diangkat oleh Allah jadi kekasih Allah. Hasan al-Basri yang terkenal iku putrane wong sugih, wong ganteng, wong basah, wong Irak, rupane ganteng, sugih, punya kuda yang bagus. Itu kalau sore hari nggih muacak bersolek, naik kuda yang bagus ning desa-desa golek gadis cantik. Ketemu di kuda. Terus gitu penggaweane bendino. Suatu saat ya ketemu dengan gadis yang cantik. Mripate wombombo koyok motone kidang. Gitu. Dadi nek melirik iki mak peyor. Mripat sing ngombo ireng koyok celaan kono sing ngarane koyok motone kidang. Ana sing ngarane koyok motone pedet. Ireng. Iku ditut ning mburi karepe cek noleh. Wapal arek-arek niku wapal. Noleh. Bareng noleh terus dia mengatakan, "Kok enggak takut sama Allah yang melihat mata yang khianat?" "Kamu tertarik apa dari saya?" "Saya tertarik kedua matamu." "Sudah, tunggu sini. Ya. Nanti akan kamu peroleh," jarene. Mulih. Baru mulih mripate dicoplok arek wedok mau. Diadai pokor, dikirimno kono amat kirimno wong lanang ngenteni kok saya tertarik mbek mripatku. Wehno kono. Masyaallah, pokok dibuka lah kok moto loro. Masyaallah. Akhirnya tuh bermimpi malam hari, wanita tuh di atasnya, di surga yang paling atas. Terus takon, "Kenapa kamu bisa di surga?" "Karena saya sangat menjaga mata saya. Saya tidak senang mataku melihat laki-laki lain." Coplok. Kalau murid YPM coplok kabeh. Akhirnya dinasihati suruh bertobat. Akhirnya diangkat Allah menjadi waliullah. Ya.
Hasan al-Basri ini adalah yang ambil tasawuf pertama kali dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hasan al-Basri. Gurune Rabi'ah Dawiyah ya. Ya, gurunya siapa? Utbah al-Hulam. Utbah al-Hulam itu Masya Allah, itu adalah peminum berat ya. Peminum berat. Semua minuman keras merek apa saja ditenggak. Itu Utbah al-Hulam. Ketika ngaji kepada Syekh Hasan al-Basri, beliau membaca ayat Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Setika semajlis itu beberapa orang yang datang kemudian bertobat. Nah, ini adalah karena ingat Allah. An takhsha qulubuhum li dzikrillah, zikir pada Allah. Nah, kemudian kalau orang itu kebetulan kok menerima nikmatnya, ini supaya pendekatan diri pada Allah, kenikmatan digunakan bersyukur kepada Allah. Kalau kebetulan kok mendapatkan ujian dari Allah, caranya adalah dengan sabar dan ridho. Seterusnya Syekh Al-Aidrus, namanya Abu Bakar Abdullah bin Abu Bakar, penyengane dawuh qad ajma'a aksarul arifin ala anna afdhalat ta'at hifdzul anfasi, bahwa ayakuna khurujul anfas wa dukhuluha biqauli Allah ma'al jamaah wa fil infirad. Ini Al-Aidrus namanya Abdullah bin Abu Bakar. Ini mengatakan kebanyakan orang ahli makrifat ini sepakat bahwa amal yang lebih utama, taat yang lebih utama adalah hifdzul anfas, menjaga nafas. Bagaimana caranya keluarnya nafas disertai dengan zikir Allah, masuknya nafas disertai dengan zikir Allah. Nah, pendapat itu kemudian ditulis oleh namanya Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari. Qad ajma'al urrafujul luhum ala anna afdala ta'ati lillahi al-ula hibdul anfasi ayyakuna urujuha wadukhuluha billahi fil malal khala. Qad ajma'al uraf, orang-orang ahli makrifat ini sepakat bahwa taat yang paling utama adalah menjaga nafas, keluarnya, masuknya disertai dengan zikir Allah. Kenapa begitu? Orang itu kalau membiasakan zikir Allah, insya Allah besok mati lisannya menyebut Allah. Ini berkali-kali saya terangkan, tapi waktu itu anak-anak nggak ada. Wongku nek biasa nek misuh nek mati yo misuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u yamutu ala ma sya'alaihi. Almar'u yamutu ala ma sya'alaihi. Seseorang itu besok kalau mati menurut kebiasaannya di waktu hidup. Kalau di waktu hidup membiasakan Allah, berzikir pada Allah,
Ya, nanti akan bisa mencapai mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Setidak-tidaknya kalau lisannya nggak bisa mengatakan itu, dawe kanjeng Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Barang siapa mati bahwa ya'lamu, sedangkan dia menekatkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah. Biasane apa biasane? Ini adalah bisa kita buktikan. Kalau kita membiasakan, kalau ada sesuatu yang menimpa kita, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya mbuh pulpen rutuh mesti inna lillah. Mbuh sikil kesandung mesti inna lillah. Mbuh gawa gelas rutuh mesti inna lillah. Nek biasane hai ya jale ayo. Pesandung jeblok mesti hai sapa rek ndeleh watune kene. Hai. Karena ucapan itu adalah biwari qasdin, otomatis. Ya. Itu otomatis. Nah, begitu pula orang yang mati, itu akalnya sudah tidak berfungsi. Gak bisa. Akalnya sudah tidak bisa untuk pertimbangan. Ya, ucapannya lisan, ya biasanya nalikane isih urip. Nek biasa menyebut Allah, Allah, besok mati ya nyebut Allah. Ini banyak kita buktikan. Tahun 1974, aku nunggone Romo Abdul Fattah Hasyim jatuh dari pundak-pundake bancik madrasah, patah kaki. Ini dirawat di Simpang Surabaya. Ya patah mujure mrene, ada anak muda dari Bojonegoro mujure merono. Tangane ku wis diimpus, hidungnya diselang. Ngajak bengok-bengok. Selange lepas. Nah, terus tak benak noplek. Pulang mana? Lepas lagi. Ya, saya betulkan lagi. Nah, kemudian yang ketiga, pulang mana lepas lagi. Mau saya betulkan, ada 2 jurawat. Dik, kersane dik. Tak tunggu nih. Mati. Laku akhir kata itu DANCUK. Muanter. Terus saya pengen membuktikan, ada wanita sepuh, ya, saya tanya, Mbah, jangan saking pundi Mbah? Bojonegoro nak, ingkang pejah wau sinten mantu kula nak? Anu nggih Mbah, kula takut mawon, taken mawon. Napa nak? Mantu sampean napa biasa misuh Mbah? Ngoten. Lah kok jawabane sego jangan nak. Iki bener, anjal bidau almar'u yamutu ala ma sa'alai. Tau tak sitakno nok kene ya. Ning Tulungagung. Ana mudin mati kok aneh. Mudin nazak dituntun la ilah gak mau. Dituntun Allah, Allah gak mau. Nanti sampai dituntun Mbah Maskun la ilallah gak gelem. Cerita kula aku sampai nangis aku Mbah, ya Allah Pak Mudin tak tuntun la ilallah gak gelem. Tak tuntun Allah, Allah gak gelem. Muati lah kok muni ngene Mbah, nomor piro sing metu. Lah ini sebabnya apa? Nak Mudin kena togel. Ini amar'u yamutu ala ma'asya alaihi. Makanya zikrullah adalah aqrabut turuq ilallah, jalan yang paling dekat kepada Allah.
Dan Allah memberi gelar Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena apa? Ya, karena beliau itu dijuluki Allah rajulun lisanuhu radbun bi dzikrillah wa qalbuhu mu'allakum bil masajid wa barum biwalidayhi. Diangkat Allah menjadi Sultan Aulia. Kenapa lesanya radbun bi dzikrillah, enggak intinya menyebut Allah. Yang kedua, hatinya selalu gandrung masjid. Yang ketiga, selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, anak-anak sekalian, ya. Hanya Nabi mengatakan, nek ono wong menangi wong tuane ora bisa mlebu swarga liwat wong tuane gruwung irunge. Ya. Nek ana wong isih menangi wong tuane ora bisa mlebu swarga liwat wong tuane gruwung irunge. Kenapa Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Juga Nabi mengatakan waliduka jannatuka wa naruka. Orang tuamu itu bisa menjadi sebab surgamu, juga bisa menjadi sebab nerakamu. Kalau kamu berbakti pada orang tuamu, tidak menyakiti hatinya, apa perintahnya asal tidak maksiat dilakukan, ya selalu membuat senang pada kedua orang tuanya, surgamu. Tapi kalau selalu kamu sakiti orang tuamu, kamu bentak-bentak, nek jaluk duit saiki, sepeda motor rusak kudu dandakno saiki, nek jaluk sepeda motor saiki, ini menyakiti hari orang tua. Masya Allah, itu adalah naruka. Dan Nabi dawuh, menangi wong tua iku untung. Pengen mlebu swarga gampang, dibukteni wong tua. Ya, nek esuk ngene iku ibune ya aja kesusu, ibune nyekeli piring isah-isah, anake sing disi ibu, kula mawon sing ngresi ibu, ngono lho, ngono. Bu, seweke pundi Bu, kotange pundi Bu, kula mbahe, ngono lho. Abdul Qadir Jailani sangat bukti pada dua orang tua, Wes Al-Qarani, Abi Yazid Al-Bustami. Itu diangkat derajatnya oleh Allah karena biru walidin, ya. Berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Carane nek matur ning wong tuane, aja luwih banter suaramu katimbang ibumu, katimbang bapakmu. Nek ibumu nyegah ya wis ndang leren, aja diterusno. Nek ibumu perintah, bapakmu perintah, laksanakno birrul walidain. Nah, ini salah satu daripada penyebab orang itu akan bahagia nanti di akhirat. Mugaten para bapak nggih. Mugi-mugi wonten guna lan manfaate. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim ودنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فانا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa barik lana fima 'allamtana wa barik lana fima razaqtana wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa barik lana fi azwajina wa aulatina wa dhurriyyatina wa barik lana fi ulumina wa amalina wa fi hayatina wa salimna fi dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta 'anda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal istima'an nafi'an marhuman maqbulan mubarakan wa mardiyan indaka ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan thabita wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa qalban munawwara wa aklan dakiya badanan sahiha wa akhlaqan karimah wa amalan sholihan maqbula wa tubatan nasuha wa rizqan halalan thayyiban mubaraka ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.